Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Ruangan itu diselimuti keheningan pagi yang mewah. Cahaya matahari musim kemarau menyelinap melalui tirai minimalis di apartemen lantai 12 mereka, menyorot debu halus yang menari di udara. Itu adalah pemandangan yang seharusnya damai, sebuah cerminan sempurna dari kehidupan pernikahan Dimas dan Nara yang terlihat mapan, 2 mobil di garasi, seorang putri kecil di sekolah terbaik, dan karir Dimas yang meroket di bidang konsultan keuangan. Namun, kedamaian itu hanya ada di permukaan. Nara, yang akrab dipanggil Aku, oleh suaminya, merasakan lapisan es tipis di bawah setiap interaksi mereka akhir-akhir ini. Pagi itu, saat merapikan meja kerja suaminya yang berantakan, ia menemukan sumber utama ketegangan Dimas yang terbuang begitu saja. Benda itu adalah sebuah ponsel pintar high-end, dibeli kurang dari setahun yang lalu, teronggok di sudut meja di samping tumpukan laporan triwulanan. Layarnya retak parah, menyerupai jaring laba-laba yang rumit dan mati. Ponsel itu terlihat seperti baru saja dilempar ke lantai beton. Nara memungutnya. Dingin. Berat. Ada sesuatu dalam kerusakan ponsel ini yang terasa final, seperti sebuah pintu yang dibanting. Ponsel ini adalah hadiah ulang tahun Dimas untuk dirinya sendiri, dibeli dengan bangga setelah proyek besar pertama yang sukses. Saat itu, Dimas berseri-seri, menyebut ponsel itu sebagai perangkat yang akan mengubah permainan. Saat Nara masih membolak-baliknya, mencoba merasakan apakah ada sisa daya atau denyut kehidupan, Dimas muncul dari kamar mandi, sudah mengenakan kemeja kerja putih bersihnya, siap untuk bertempur di kantor. Ekspresinya yang selalu tergesa-gesa langsung menegang begitu melihat benda itu di tangan Nara. "Jangan sentuh itu," katanya. Suaranya tajam, jauh lebih keras dari yang diperlukan. Nara terkejut. "Kenapa? Aku menemukannya di sini. Aku hanya ingin melihat. Mungkin layarnya saja yang rusak." Dimas berjalan cepat, mengambil ponsel itu dari tangan Nara dengan gerakan cepat, nyaris kasar. Ia melemparkannya kembali ke meja. Tidak, ia meletakkannya dengan sengaja ke dalam tempat sampah kecil dari kawat yang terletak di bawah meja. Bunyi denting plastik dan logam yang membentur dasar tempat sampah itu terdengar menyakitkan. "Buang saja. Sudah mati total. Tidak ada gunanya lagi. Aku sudah bilang, buang ke tong sampah besar di luar." Dimas menekankan, sambil mengencangkan simpul dasinya di depan cermin. Nara menatap benda mahal itu yang kini tergeletak di antara kertas-kertas bekas. Hatinya langsung merasa sayang. Sebagai ibu rumah tangga yang praktis, ia tahu betul berapa nominal yang tertera di struk pembelian ponsel itu. "Dimas, tunggu sebentar. Itu ponsel mahal. Kamu yakin tidak mau mencoba perbaiki layarnya dulu? Siapa tahu datanya masih bisa diselamatkan." "Setidaknya, kita jual untuk komponen bekas," ujar Nara, berusaha bersikap logis. Dimas berhenti, berbalik menghadapnya. Matanya yang biasanya hangat kini tampak dingin, seperti kaca buram. Ada bayangan kelelahan yang dalam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan oleh senyum palsu. "Aku sudah periksa. Ponsel itu sampah. Nara, aku tidak mau lagi melihatnya. Aku akan membeli yang baru hari ini. Aku tidak butuh ponsel bekas yang isinya puing-puing kenangan yang sudah tidak relevan." Ia menggunakan kata, puing-puing kenangan, dengan nada meremehkan, seolah-olah itu adalah penyakit menular. "Tapi, kenapa kamu begitu marah?" tanya Nara. Kali ini suaranya mengandung nada curiga. "Aku tidak marah. Aku hanya sibuk. Aku punya rapat besar pagi ini, dan aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan perangkat rongsokan yang sudah berakhir masanya," jawab Dimas, mengambil tas kerjanya. "Lakukan saja apa yang kuminta. Buang. Sekarang." Dimas mencium kening Nara sekilas, ciuman yang terasa seperti tugas yang harus diselesaikan, bukan ungkapan kasih sayang. Ia bergegas menuju pintu, meninggalkan Nara berdiri sendirian dengan bau kopi yang sudah dingin dan satu pertanyaan besar. Mengapa suaminya begitu bersikeras dan emosional dalam meminta ponsel semahal itu dimusnahkan? Jika hanya masalah data, ia bisa mengeluarkan kartu SIM dan memori. Jika hanya masalah layar, perbaikan hanya memakan waktu sehari. Reaksinya terlalu berlebihan,
Terlalu mendesak. Setelah pintu tertutup dan bunyi lift turun terdengar, Nara perlahan mendekati tempat sampah. Ia mengambil kembali ponsel itu. Permukaan kacanya yang pecah terasa dingin, tetapi bagian belakangnya, yang terbuat dari logam premium, masih kokoh. Aku tidak akan membuangnya, Dimas. Bisik Nara pada dirinya sendiri. Aku akan memperbaikinya dan memberikannya sebagai kejutan. Kalaupun tidak berhasil, setidaknya aku sudah berusaha menghemat uangmu. Namun, jauh di lubuk hatinya, kejutan itu hanyalah alasan yang nyaman. Rasa ingin tahu Nara telah tersulut oleh kepanikan suaminya yang tidak beralasan. Ia ingin tahu, apa gerangan yang membuat Dimas begitu ingin agar puing-puing ini hilang dari muka bumi? Nara menyembunyikan ponsel rusak itu di bawah tumpukan syal di laci teratas lemari pakaiannya. Malam itu, ia bertekad, ia akan mencari tahu toko reparasi terpercaya. Misi kejutan itu telah dimulai. Tetapi Nara tidak menyadari bahwa ia tidak sedang memperbaiki ponsel, melainkan sedang menarik pelatuk yang siap membongkar seluruh kehidupan rahasia suaminya. 2 hari berlalu sejak pagi yang tegang itu, dan ponsel Dimas yang layarnya hancur masih bersembunyi di bawah lilitan syal kasmir Nara. Bau lavender dari syal itu seolah berusaha menutupi aura dingin dan misterius dari perangkat tersebut. Di mata Dimas, ponsel itu sudah musnah. Ia kini sudah menggunakan model terbaru yang dibeli pada hari ia bersikeras ponsel lama itu dibuang. Segalanya kembali normal, atau setidaknya, terlihat normal. Dimas kembali menjadi konsultan yang cerdas, mengenakan setelan mahal, dan menghabiskan malam-malamnya di depan laptop, terkadang hingga larut malam. Namun, di balik rutinitas yang monoton, Nara melihat perubahan kecil yang mengkhawatirkan. Dimas menjadi lebih jarang menatap mata Nara ketika berbicara. Ponsel barunya selalu dalam mode senyap, dan Dimas selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Sikapnya yang tergesa-gesa untuk menghancurkan ponsel lama itu kini menjadi alasan yang kuat bagi Nara untuk melanjutkan misinya. Ini bukan hanya soal menghemat uang 15 juta, bisik Nara pada pantulan dirinya di cermin, saat memastikan kunci mobilnya ada di tas. Ini soal mencari tahu kenapa dia terlihat begitu takut dengan benda mati ini. Ia telah menghabiskan malam-malamnya setelah Dimas tertidur, mencari di internet untuk jasa reparasi ponsel yang memiliki reputasi diskret dan terampil. Ia tidak mencari toko mal besar yang ramai, melainkan tempat yang dikenal bisa memperbaiki kasus, mustahil. Pencariannya berhenti pada sebuah ulasan di forum daring yang menyebut nama Pusat Servis Digital Pak Budi. Ulasannya mengatakan, jangan tertipu oleh papan namanya yang kusam. Pak Budi adalah seorang jenius. Ia pernah menghidupkan kembali ponsel yang tenggelam di laut. Yang paling penting, ia tidak banyak bertanya. Kriteria terakhir itulah yang paling menarik perhatian Nara. Ia tidak ingin ada yang bertanya mengapa ia memperbaiki ponsel yang baru saja diganti oleh pemiliknya dengan model terbaru. Pagi itu, Nara memberikan alasan sederhana kepada Dimas bahwa ia akan bertemu teman lamanya di luar kota untuk urusan kerajinan tangan. Dimas hanya mengangguk. Matanya masih terpaku pada laporan di tangannya. Nara mengambil ponsel rusak itu, membungkusnya dalam sapu tangan hitam, dan menyelipkannya di dasar tas tangan mewahnya, di bawah dompet dan kunci. Perasaan yang bercampur aduk menyelimuti dirinya. Rasa bersalah karena berbohong, tetapi juga denyutan kegembiraan seperti seorang detektif yang memulai penyelidikan pertamanya. Nara menyetir mobilnya menuju pinggiran kota, menjauhi area elit mereka. Pusat servis digital Pak Budi ternyata terletak di sebuah ruko tua yang terjepit di antara toko suku cadang motor dan warung kopi. Papan namanya memang kusam, bahkan catnya sudah mengelupas. Di dalamnya, toko itu dipenuhi bau solder, debu elektronik, dan sedikit aroma minyak wangi cendana. Seorang pria parubaya, dengan kacamata tebal bertengger di ujung hidungnya dan rambut yang disisir ke belakang, berdiri di balik konter. Itu pasti Pak Budi. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Budi dengan suara serak, tanpa mendongak dari mikroskop digitalnya. Nara mengeluarkan ponsel yang terbungkus itu. Selamat siang, Pak Budi. Saya Nara. Saya membawa ini. Ia meletakkan ponsel itu di atas meja. Pak Budi akhirnya mendongak.
Ia membersihkan tangannya yang berminyak dengan kain lap, lalu mengambil ponsel Dimas. Ia mengamati kerusakan layar yang parah itu dengan saksama. Jemarinya yang terampil menggeser-geser benda mati itu. Layar hancur, Bu. Tapi sepertinya tekanan fisik, bukan karena terendam air. Komentar Pak Budi, matanya yang tajam meneliti setiap retakan. Ini ponsel baru, ya? Sayang sekali. Iya, Pak. Milik suami saya. Dia memintaku membuangnya. Sudah putus asa katanya. Tapi saya pikir, tidak ada salahnya mencoba. Saya ingin memberi dia kejutan. Jelas Nara, mengemas kebohongan kecilnya dengan senyum meyakinkan. Pak Budi hanya mengangguk. Tetapi ia tidak lantas terhanyut. Ia memegang ponsel itu lebih lama dari biasanya. Ia mencoba menekan tombol daya. Tidak ada reaksi, tetapi ada sesuatu yang lain. Ponselnya terasa sangat dingin, Bu, kata Pak Budi. Tatapannya beralih ke Nara. Nara mengerutkan kening. Dingin? Maksudnya? Seperti baru saja dimatikan paksa. Baterai dicabut, atau semacamnya, dalam kondisi suhu ekstrim. Bukan mati karena kehabisan daya. Biasanya ponsel mati total akan terasa hangat jika baterai masih terpasar. Ini terasa seperti perangkat yang tidak mau terdeteksi. Tapi, baiklah, saya ganti layarnya, dan saya akan coba booting ulang. Kalau ada kerusakan internal lain, saya kabari. Pak Budi menimbang ponsel itu sejenak di tangannya, seolah merasakan bobot rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Perkiraan minimal 1 jam, Bu. Saya harus hati-hati agar tidak merusak komponen kecil di dalamnya. Boleh saya minta nomor telepon Anda? Nara memberikan nomornya. Hatinya berdebar tak karuan. Setiap kata yang diucapkan Pak Budi, mulai dari tekanan fisik hingga tidak mau terdeteksi, semakin memperkuat keraguannya terhadap Dimas. Ia bukan lagi seorang istri yang mencoba menghemat. Ia adalah seorang wanita yang selangkah lagi akan membuka kotak terlarang. Saya tunggu di kafe seberang jalan saja. Pak, tolong telepon saya jika sudah ada kepastian. Siap, Bu Nara. Nara meninggalkan toko dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan perlahan menuju kafe. Ponsel Dimas kini berada di tangan orang lain, rentan, dan sebentar lagi, semua rahasianya akan tersingkap. Misi kejutan itu telah berubah menjadi misi pencarian kebenaran. Dan ia tahu, kebenaran tentang ponsel yang dingin itu kemungkinan akan sangat menyakitkan. Jantung Nara berdebar kencang, menyaingi ritme mesin mobilnya yang perlahan memasuki area ruko di pinggiran kota. Pusat servis digital Pak Budi benar-benar sesuai dengan deskripsi ulasan online. Sebuah bangunan bata merah yang tampak usang. Jendelanya tertutup oleh debu dan stiker promosi kawat gigi yang sudah ketinggalan zaman. Toko itu sepi, memberikan kesan eksklusif sekaligus mencurigakan, persis seperti yang Nara butuhkan. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan, memastikan mobilnya tidak terlalu mencolok, lalu berjalan melewati lalu lintas yang bising. Aroma tajam bensin bercampur dengan aroma kopi kental dari warung seberang, menciptakan kontras yang tajam dengan apartemennya yang selalu berbau diffuser aromaterapi. Saat Nara melangkah masuk, bunyi lonceng kecil di atas pintu berdentang nyaring, mengumumkan kedatangannya. Toko itu terasa seperti ruang bedah elektronik, rapi secara fungsional, tetapi dipenuhi kabel-kabel melingkar, papan sirkuit terbuka, dan kotak-kotak kecil berisi suku cadang. Di balik meja kerja besar yang dihiasi lampu sorot berleher panjang, Pak Budi kembali berdiri. Ia masih mengenakan kemeja kerja yang sama dengan 2 hari lalu, tanpa asyik mengamati sesuatu di bawah lensa mikroskop digitalnya. Ah, Bu Nara, saya ingat, kata Pak Budi tanpa melihat, sebelum akhirnya mendongak dengan senyum kecil yang terlihat sedikit tegang. Ponsel yang dingin itu. Nara merasa lega sekaligus diperingatkan oleh komentarnya. Iya, Pak Budi. Saya sudah mantap untuk memperbaikinya. Ini ponselnya, kata Nara, meletakkan ponsel itu di atas meja. Pak Budi mengambil ponsel Dimas sekali lagi. Kali ini, ia menyalakannya dengan serius, menekan tombol samping dengan hati-hati.
Ia mengeluarkan alat pembuka dari laci, yang terlihat seperti pisau bedah tumpul. Karena layarnya hancur, saya harus membongkar unit ini dari belakang untuk memastikan logic boardnya aman. Kalau ada trauma fisik seperti ini, yang paling saya khawatirkan bukan hanya layar, tapi juga koneksi ke memori internal. Pak Budi menjelaskan sambil mulai melepaskan casing belakang ponsel itu dengan ketelitian seorang ahli bedah. Menurut perkiraan saya, Bu, untuk mengganti layar dan melakukan uji coba daya, dibutuhkan waktu minimal 1 jam penuh. Kalau ada kerusakan pada komponen utama, mungkin lebih lama. Pak Budi berbicara sambil matanya terfokus pada celah kecil antara bingkai dan casing. Nara mengangguk cepat. 1 jam. Saya mengerti. Tolong beritahu saya apapun yang Bapak temukan, terutama jika ada kerusakan yang sangat aneh. Ia menekankan kata, aneh. Berharap Pak Budi menangkap pesan tersembunyi di balik permintaannya. Pak Budi berhenti sejenak. Mata yang tertutup kacamata tebalnya bertemu dengan mata Nara. Ada keheningan yang berlangsung sepersekian detik. Sebuah pemahaman diam-diam. Saya ini teknisi, Bu Nara. Tugas saya memperbaiki yang rusak. Tapi kadang, pekerjaan saya juga memperlihatkan kenapa benda itu rusak. Saya akan memberitahu Ibu apapun yang saya temukan di dalam ponsel ini. Ponsel ini memang unik, kata Pak Budi, menyingkirkan lapisan perekat yang menahan casing belakang. Saat casing belakang berhasil terlepas, Nara bisa melihat sirkuit internalnya yang rumit. Pak Budi mengeluarkan baterai ponsel itu dengan mudah, yang semakin menguatkan teori Nara. Dimas telah mematikan ponsel itu secara paksa dan segera, seolah-olah sedang memutus jalur listrik dari sebuah bom. Baik, Bu. Saya akan mulai dengan pemindahan layar dan logic board ke rangka baru. Silakan tunggu di kafe seberang. Saya akan menelepon segera setelah ponselnya menyala, sebelum saya memasang semua baut kembali, kata Pak Budi, meraih sekat pemisah mini. Nara berterima kasih dan berbalik pergi. Saat ia berjalan menuju kafe, ia merasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya di toko itu. Keputusannya untuk memperbaiki ponsel itu telah menyeretnya ke dalam permainan yang tidak ia mengerti. Di kafe, Nara memilih meja yang menghadap langsung ke ruko Pak Budi. Ia memesan teh tawar dingin, tetapi tidak menyentuhnya. Matanya terus terpaku pada pintu toko di seberang. Pikirannya melayang. Ia membayangkan skenario terburuk, Dimas berselingkuh, dan ponsel itu penuh dengan pesan mesra. Itu menyakitkan. Tetapi setidaknya, itu adalah drama manusiawi yang bisa ia pahami. Namun, ia juga membayangkan skenario yang disarankan oleh kepanikan Dimas dan pengamatan Pak Budi, bukan perselingkuhan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dingin dan berbahaya. Sesuatu yang melibatkan uang, rahasia besar, dan alasan mengapa seorang pria rela menghancurkan perangkat bernilai jutaan rupiah hanya untuk memastikan ia tidak akan menyala lagi. Nara melihat jam tangannya. Jarum jam baru bergerak sekitar 5 menit sejak ia meninggalkan toko. Ponselnya tergeletak di meja. Layar menghadap ke atas. Ia menunggu dengan setiap serat sarafnya tegang. 1 jam terasa seperti 1 abad. Ia berusaha membaca majalah, tetapi kalimat-kalimat itu terasa kabur dan tidak berarti. Ia kembali menatap jam. Waktu berlalu begitu lambat, seperti cairan kental. 1 jam. Ia mengingatkan dirinya sendiri. Dimas tidak akan tahu. Ini hanya kejutan. Tetapi saat jarum jam bergerak, menyelesaikan putaran pendek yang menandai 15 menit sejak ia meninggalkan toko, ponsel Nara di meja tiba-tiba bergetar, mengagetkannya. Nara menarik napas tajam. Itu adalah sebuah panggilan masuk. Nomor yang ditampilkan di layar bukanlah nomor Dimas, bukan pula nomor pribadi, melainkan nomor telepon rumah Pak Budi. Nomor yang baru ia berikan 2 hari lalu. Kenapa Pak Budi menelepon? Itu berarti ada sesuatu yang sangat salah. Nara memilih tempat duduk di sudut kafe, jauh dari jendela kaca besar yang menghadap langsung ke jalan. Posisinya strategis. Ia bisa melihat pintu pusat servis digital Pak Budi tanpa terlihat terlalu jelas sedang mengawasi. Ia memesan latte hangat, berharap kafein bisa meredakan gelombang kecemasan yang tiba-tiba melanda perutnya. Kafe itu ramai dengan hiruk-pikuk pekerja kantoran paruh waktu dan mahasiswa. Semuanya terlihat normal,
tetapi bagi Nara, dunia seolah berputar lebih lambat. Ia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di samping cangkir, memastikan volume deringnya maksimal. Ia membuka majalah mode yang sebenarnya sudah ia baca di rumah, hanya untuk memberi tangannya pekerjaan. Matanya menyapu deretan pakaian desainer mahal, tetapi otaknya terus-menerus memproses satu gambar. Wajah Pak Budi yang sedikit tegang, dan ponsel Dimas yang tergeletak di meja kerja, telanjang, dengan baterai terlepas. Ponsel itu terasa sangat dingin. Bu, seperti baru saja dimatikan paksa. Ucapan Pak Budi terus terngiang. Jika Dimas berselingkuh, ia pasti akan membiarkan ponsel itu kehabisan baterai secara alami, atau ia akan menghancurkan data sebelum membuang fisiknya. Mengapa harus mematikan paksa? Bahkan sampai suhu internalnya turun drastis? Itu adalah tindakan yang disengaja untuk memutus koneksi darurat, seperti mencabut kabel daya dari sebuah server yang sedang mengirimkan data rahasia. Nara menengok jam tangannya. 5 menit berlalu. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia terlalu dramatis. Mungkin Dimas hanya sedang stres pekerjaan dan membanting ponsel itu saat marah. Mungkin memang ada foto-foto lama yang memalukan di sana. Tetapi naluri seorang istri, naluri yang kini diabaikan oleh Dimas, terus berteriak, memperingatkannya. Ia ingat bagaimana Dimas menghindari tatapannya, bagaimana ia mendadak menjadi sangat protektif terhadap laptop barunya. Perubahan ini dimulai sekitar 2 bulan lalu, bertepatan dengan Dimas mengambil proyek baru dengan klien konsultan yang sangat rahasia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi komoditas yang kabarnya memiliki jangkauan hingga ke luar negeri. Nara mulai memandang arlojinya dengan rasa frustrasi yang mendalam. 10 menit berlalu. Ia menyesap latenya, yang kini sudah terasa dingin. Ironisnya, sama seperti deskripsi Pak Budi tentang ponsel itu. Ia mulai membayangkan proses yang sedang terjadi di ruko seberang. Pak Budi mungkin sedang membersihkan serpihan kaca dari bingkai logam, memasang lem baru, dan menyambungkan kembali konektor layar. Langkah itu seharusnya sudah selesai. Langkah berikutnya adalah memasang baterai dan menekan tombol daya. Disinilah letak bahayanya. Begitu ponsel itu mendapat daya dan sinyal, ia akan hidup kembali. Dan jika ponsel itu memang ditanamkan perangkat lunak otomatis atau backdoor tersembunyi, sinyal boot up itu mungkin memicu sesuatu, sebuah transmisi data rahasia, atau yang lebih buruk, sebuah sinyal pelacak yang memberitahu seseorang bahwa ponsel yang seharusnya mati itu kini telah kembali bernapas. Tiba-tiba, jantung Nara mencelos. Ia ingat Pak Budi mengatakan akan menelepon setelah ponselnya menyala, sebelum semua baut dipasang kembali. Pak Budi ingin memastikan ponsel itu berfungsi normal sebelum merakitnya sepenuhnya. Nara mulai menggigit bibirnya, merasakan darah di lidahnya. Ia seharusnya tidak membiarkan Dimas tahu bahwa ia peduli pada ponsel itu. Ia seharusnya membuangnya saja. Tetapi, kini ia sudah berada di tengah-tengah. Ia melihat ke seberang. Pintu ruko Pak Budi masih tertutup. Tidak ada gerakan mencurigakan. 15 menit berlalu. Tepat saat Nara menarik napas lega, berpikir bahwa satu putaran waktu telah aman dilewati, ponselnya yang tergeletak di atas meja mulai bergetar hebat. Layarnya menyala, dan nama yang muncul membuat Nara benar-benar membeku di tempat duduknya. Bukan nomor ponsel Pak Budi, bukan nomor teknisi manapun. Itu adalah nomor telepon rumah pusat servis digital Pak Budi yang statis dan jarang digunakan. Nomor yang sengaja dicatat Pak Budi hanya untuk keadaan darurat. Nara merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. 15 menit. Itu adalah waktu yang terlalu cepat untuk perbaikan layar. Pak Budi menelepon, dan ia menggunakan sambungan darurat, bukan nomor pribadinya. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Sebelum ia sempat menggeser tombol jawab, ponsel itu bergetar lagi. Kali ini disertai pesan teks singkat dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi 3 kata yang sangat mendesak dalam huruf kapital. Datang sekarang. Cepat. Nara tidak lagi berpikir soal kejutan romantis atau penghematan. Ia hanya berpikir tentang Dimas, rahasianya, dan wajah panik Pak Budi. Ia berdiri begitu cepat hingga kursinya nyaris terbalik. Ia meninggalkan latte dinginnya dan dompet di atas meja.
Rasa takut yang murni dan dingin mencengkeramnya. Ia harus segera kembali ke sana. Sesuatu yang gawat telah terjadi. Nara berlari melintasi jalan, mengabaikan klakson panjang yang memekakan telinga dari sebuah taksi yang nyaris menabraknya. Dunia di sekelilingnya, yang tadinya terasa lambat di kafe, kini bergerak dalam kecepatan yang tidak masuk akal. Semua pikirannya terfokus pada pesan teks singkat dari nomor tak dikenal. Datang sekarang. Cepat. Dan panggilan telepon darurat dari nomor rumah Pak Budi yang terputus. Ia tidak peduli lagi dengan dompetnya yang tertinggal di kafe. Tidak peduli dengan tatapan bingung orang-orang yang melihat seorang wanita berpakaian rapi lari tergopoh-gopoh di tengah jalan. Ketakutan telah mengalahkan rasa malu. Ketika ia mencapai trotoar seberang, ia memperlambat langkahnya. Jantungnya berdebar-debar di telinga. Pintu pusat servis digital Pak Budi kini tertutup rapat. Tidak, tertutup setengah, menyisakan celah sempit yang membuat ruangan di dalamnya terlihat gelap. Dari celah itu, terdengar suara gemerisik, diikuti oleh erangan tertahan. Suara Pak Budi. Nara mendorong pintu itu hingga terbuka. Lonceng kecil di atas pintu berdentang nyaring, tetapi kali ini, tidak ada sambutan atau sapaan. Ruangan itu terasa berat. Udaranya dipenuhi ketegangan yang pekat. Pak Budi berdiri membungkuk di balik meja kerjanya. Tubuhnya gemetar. Lensa mikroskop digital yang tadinya diarahkan ke sirkuit kini terlempar ke samping. Wajah Pak Budi, yang biasanya tenang dan fokus, kini pucat pasi, dipenuhi butiran keringat dingin yang membasahi kacamata tebalnya. Tangan Pak Budi menunjuk ke sebuah objek di tengah meja. Ponsel Dimas. Layar ponsel itu, yang baru dan mengilap, kini menyala sempurna. Tidak ada lagi jaring laba-laba retakan. Layar itu memancarkan cahaya terang yang menerangi wajah Pak Budi, membuatnya tampak seperti hantu. Ponsel itu tidak lagi mati. Ia hidup. Pak Budi, ada apa? Kenapa Bapak menelepon secepat ini? Tanya Nara, suaranya bergetar. Ia berjalan hati-hati mendekati meja kerja. Matanya terpaku pada ponsel yang menyala itu. Pak Budi tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan, seperti orang yang baru saja menyaksikan hantu. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia meraih tisu untuk menyeka keringat di dahinya. Tangannya masih gemetar. Saya baru saja memasang layar baru, Bu, dan menghubungkan baterai. Saya hanya ingin memastikan bootingnya normal, sesuai yang saya janjikan, ujar Pak Budi terbata-bata. Tapi 10 menit setelah menyala, tidak ada home screen biasa, Bu Nara. Tidak ada logo operator, tidak ada wallpaper, tidak ada kunci sandi. Nara memajukan langkah, mencondongkan tubuhnya ke meja. Ia mengira ia akan melihat daftar kontak atau galeri foto lama suaminya. Perselingkuhan. Ia sudah siap untuk itu. Tapi yang dilihatnya bukanlah itu. Layar ponsel itu menampilkan antarmuka yang aneh. Sama sekali bukan sistem operasi standar yang seharusnya ada. Antarmuka itu didominasi oleh warna biru tua dan hitam, dengan deretan kode dan angka yang bergulir cepat di bagian bawah, mirip terminal komputer. Di tengah layar, ada sebuah ikon kecil berwarna abu-abu polos, bentuknya seperti titik air atau drop, yang terlihat begitu tidak mencolok, namun kini dikelilingi oleh garis-garis berkedip berwarna hijau neon. Pak Budi menunjuk ke ponsel itu dengan jari yang gemetar. Matanya melebar, menatap Nara dengan ekspresi percampuran antara ketakutan dan rasa bersalah yang mendalam. Bu, lihatlah, gawat! Teriak Pak Budi, suaranya pecah, menggema di dalam ruangan ruko yang sempit itu. Saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Ponsel ini bukan rusak, Bu. Ponsel ini disiapkan untuk mati. Nara syok. Kakinya terasa lemas. Ia menyadari bahwa Pak Budi bukan panik karena ponselnya bermasalah, tetapi karena aplikasi tersembunyi itu. Pak Budi segera membalik ponsel itu. Ponsel itu masih dalam kondisi setengah dibongkar. Panel belakangnya hanya diletakkan, bukan dikunci dengan baut. Pak Budi menunjuk ke sirkuit internal. Ini bukan ponsel biasa, Bu Nara. Perhatikan logic board ini, katanya. Suaranya kini sedikit lebih terkontrol, tetapi masih dipenuhi ketakutan. Ada modifikasi.
Saya melihat chip memori kecil tambahan, disolder langsung ke jalur daya. Itu bukan bawaan pabrik. Itu semacam dongle memori cadangan atau, yang lebih mungkin, pemicu. Nara menatap ke sirkuit yang rumit itu. Memang, ada komponen kecil yang tampak asing, diletakkan dengan sangat rapi, hampir tidak terlihat. Saat ponsel ini booting, Pak Budi melanjutkan, chip itu memicu dirinya sendiri. Ia tidak melewati sistem operasi utama. Itu sebabnya tidak ada sandi. Ponsel ini memiliki dua fungsi, satu sebagai ponsel biasa, dan fungsi kedua yang tersembunyi, sebuah jendela rahasia. Nara menatap ikon abu-abu polos itu. Ia mengulurkan tangannya, hampir menyentuh layar yang kini terasa panas, bukan dingin. Tiba-tiba, antarmuka terminal biru tua itu berhenti bergulir. Semua kode lenyap. Dan di layar yang tadinya hanya menampilkan ikon polos, kini muncul sebuah pop-up yang sangat menakutkan, dengan font yang tebal dan berwarna merah menyala, memenuhi seluruh layar. Pesan itu adalah konfirmasi dari semua ketakutan Dimas, semua kecurigaan Nara, dan semua kepanikan Pak Budi. Akses jarak jauh terdeteksi gagal. Peringatan. Data terancam. Segera hancurkan unit. Nara tersentak mundur, terhuyung-huyung. Ia tidak sengaja memperbaiki ponsel suaminya. Ia baru saja mengaktifkan alarm rahasia, membuka paksa sebuah pintu terlarang, dan membunyikan bel bahaya. Suara detak jam dinding di ruko itu, yang tadinya teredam oleh hiruk-pikuk di luar, kini terdengar memekakan telinga, berdentang bersama detak jantung Nara yang menggila. Peringatan merah menyala di layar ponsel Dimas. Akses jarak jauh terdeteksi gagal. Peringatan. Data terancam. Segera hancurkan unit. Terasa seperti jeritan yang tertahan. Apa ini? Apa maksudnya ini, Pak Budi? Desis Nara, mendekatkan wajahnya ke layar. Ia tidak lagi peduli pada ketakutan. Kini hanya ada kemarahan yang dingin dan rasa pengkhianatan yang mendalam. Pak Budi, setelah menarik napas panjang, tampak memaksa dirinya untuk kembali fokus. Insting teknisinya mengambil alih rasa takutnya. Ini bukan ponsel biasa, Bu Nara. Ini jendela. Ia meraih stylus digital dan menyentuh bagian tengah layar yang menampilkan ikon polos abu-abu. Secara ajaib, pop-up merah itu lenyap, digantikan oleh tampilan terminal yang lebih rumit, penuh dengan direktori dan file hash yang tidak beraturan. Ponsel ini tidak rusak, Bu. Keretakan layar itu adalah penyamaran yang sempurna. Ponsel ini dirancang untuk bekerja dengan baik di balik layar yang retak, agar pemiliknya punya alasan untuk membuangnya. Atau, yang lebih penting, agar tidak ada yang penasaran untuk menghidupkannya. Jelas Pak Budi, suaranya kembali datar, tetapi nadanya dipenuhi ketegasan. Dia ingin perangkat ini mati dan membusuk di tumpukan sampah sebelum sesuatu selesai bekerja. Pak Budi menunjuk ke sirkuit internal lagi. Chip memori tambahan yang saya tunjukkan tadi, itu adalah pusat kendali. Begitu mendapat daya, chip ini memicu protokol internal. Protokolnya adalah program backdoor jarak jauh. Lihat di sini, Bu. Dengan kecepatan yang mengagumkan, Pak Budi mengetik beberapa perintah di terminal. Layar bergulir, menampilkan ratusan baris log sistem. Ia menghentikan guliran itu pada satu blok waktu, sekitar 10 menit sebelum Nara membawanya masuk. Perhatikan, Bu Nara. Log ini menunjukkan aktivitas paling penting. 2 hari lalu, saat suami ibu menyuruh ibu membuang ponsel ini, ia sudah tahu bahwa pekerjaannya selesai. Ponsel ini hanya berfungsi sebagai trigger terakhir, jelas Pak Budi. Ia menunjuk baris pertama, log pukul 8 AM T0010. Log pukul 8 AM T0010. Initializing Secure Data Dump Protocol, SDDP. Target, S173. Status, sukses. Log pukul 8 AM T0010. Executing Encrypted Transfer, MIL A4128. Of 4,2 GB data payload. Source, C Drive Dimas. Destination, Unknown, Drop Zone Lambda. Status, 100% complete. Nara menutupi mulutnya dengan tangan. Napasnya tercekat. Transfer data?
4,2 GB? Apa yang dia transfer? Data yang sangat besar, dan dengan enkripsi militer tingkat tinggi. Ini bukan foto liburan, Bu. Suami ibu terlibat dalam sesuatu yang sangat besar. Mungkin transaksi keuangan ilegal, insider trading, atau mungkin bahkan spionase industri. Tebak Pak Budi, wajahnya tegang. Ponsel ini adalah kunci exit. Perangkat itu menahan data sensitif. Menunggu saat terakhir Dimas memutuskan untuk melepaskannya, lalu mentransfernya ke lokasi aman. Ponsel ini sudah memenuhi tujuannya. Nara teringat kelelahan Dimas, rapat rahasianya, dan proyek konsultasi komoditas global. Konsultan keuangan? Atau hanya kedok? Tapi kenapa harus dihancurkan? Tanya Nara, suaranya berbisik. Pak Budi kembali mengetik, membawa mereka ke log terbaru. Tepat di bawah log transfer sukses itu, muncul baris-baris terakhir. Log yang menjadi alasan kepanikan Pak Budi. Log pukul 8 AM, T0010. Executing Self-Destruct Command, SDC. Target, Unit 72X. Protocol, Activation Block. Log pukul 8 AM, T0010. User Command Received. Operasi, Merpati, berhasil. Kontak terputus. Matikan total dan pastikan kehancuran unit. Nara tersentak. Operasi Merpati. Ini adalah pesan terakhir, Bu. Itu adalah semacam kode konfirmasi. Ponsel ini seharusnya menerima perintah penghancuran otomatis setelah mengirim data. Layar yang retak seharusnya membiarkan baterai habis. Lalu ponsel itu akan mati permanen. Tapi karena saya mengganti layarnya dan memasang baterai baru, ponsel ini hidup dan mencoba melanjutkan perintah terakhirnya. Menghancurkan dirinya sendiri, tetapi gagal karena saya memutus sambungan internal. Jelas Pak Budi, menunjuk kembali ke pop-up merah tadi. Peringatan yang muncul tadi adalah alarm. Alarm yang memberitahu pihak lain bahwa unit 72X, ponsel suami ibu, telah dihidupkan kembali, dan yang lebih buruk, perintah kehancuran gagal. Seseorang di luar sana pasti sudah tahu ponsel ini tidak dibuang. Tiba-tiba, antarmuka terminal di layar ponsel mulai berubah lagi. Kali ini, sebuah timer kecil muncul di sudut kanan atas, menghitung mundur dari 60 detik. Teks di bawah timer itu berkedip-kedip. Reestablishing Drop Zone Connection. Atom 1 of 5. Locate Source. Kepanikan kembali menyelimuti Pak Budi. Bu, kita dalam bahaya. Ponsel ini mencoba menyambungkan kembali koneksi jarak jauh. Jika berhasil, mereka akan melacak lokasinya. Mereka akan tahu kita yang menyalakan ponsel ini. Pak Budi yang ketakutan kini bergerak cepat. Ia meraih kabel data yang tebal. Cepat, Bu Nara. Kita tidak punya waktu. Saya harus mencabut chip tambahan ini dan melakukan hard reset pada sisa memori. Sekarang juga. Nara hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Ponsel Dimas kini bukan lagi barang mahal yang harus dihemat, melainkan sebuah bom waktu yang terhubung dengan kejahatan finansial berskala besar, atau bahkan lebih gelap. Dan tanpa sengaja, Nara baru saja menempatkan dirinya dan Pak Budi dalam daftar target. Ia harus segera mengambil keputusan sebelum timer itu mencapai 0. Timer kecil di layar ponsel Dimas terus menghitung mundur. 48. 47, 46. Suara bip lembut dari ponsel itu terasa seperti alarm bom yang siap meledak di tengah ruko. Pak Budi menarik napas dalam-dalam, mengambil alih kendali dengan gerakan yang mendadak tenang, didorong oleh insting bertahan hidup dan pengalaman bertahun-tahun berurusan dengan elektronik sensitif. Bu Nara, dengarkan saya baik-baik. Kita harus bergerak cepat. Ponsel ini masih terhubung dengan sumber daya eksternal yang saya pasang. Jika hitungan mundur itu selesai, koneksi ke drop zone itu akan berhasil, dan mereka akan tahu lokasi kita. Mereka tahu unit 72X telah dihidupkan kembali, dan mereka akan datang untuk memusnahkan bukti. Dan itu berarti, memusnahkan kita juga. Nara, yang seluruh tubuhnya gemetar, hanya bisa mengangguk. Matanya terpaku pada hitungan mundur. 35. 34. Apa yang harus kita lakukan, Pak Budi? Tanyanya, suaranya nyaris hilang. Pertama,
Kita amankan lock ini sebagai pegangan Ibu. Saya akan membuat salinan instan dari lock sistem dan chip tambahan ini. Tidak semua data, karena 4,2 GB sudah terkirim, tapi cukup untuk menunjukkan apa yang dilakukan ponsel ini dan siapa yang melakukannya. Setelah itu, saya akan mencabut paksa chip itu dan melakukan hard reset total pada memori utama. Pak Budi meraih laci di bawah meja dan mengeluarkan sebuah benda kecil, sebesar ibu jari, terbuat dari logam gelap. Itu adalah flash drive terenkripsi. Ia menyambungkannya ke port khusus di meja kerjanya. Kemudian, dengan penjepit mini yang presisi, ia menyambungkan beberapa kabel tipis dari logic board ponsel ke flash drive itu. 25. 24. Salinan lock akan memakan waktu 10 detik. Tahan napas, Bu. Jari-jari Pak Budi yang terampil menari di atas keyboard mini terminalnya. Layar ponsel Dimas di sampingnya berkedip-kedip, dan di terminal Pak Budi, deretan kode hijau mulai muncul, menandakan proses transfer rahasia. 20. 19. Mereka tidak main-main. Operasi Merpati ini bukan pencurian kecil, Bu. Ini adalah pengkhianatan data tingkat tinggi. Suami Ibu lari, dan ia meninggalkan alat bukti ini untuk dihancurkan. Pak Budi berkata sambil bekerja. Matanya tidak pernah meninggalkan terminal. Ibu harus berjanji, Ibu tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang keberadaan flash drive ini, sebelum Ibu benar-benar aman. 10. 9. Nara tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa mengangguk setuju. Ia melihat log terakhir di terminal Pak Budi. Log pukul 8 AM T0010. Reestablishing drop zone connection. Status. Philip, Timot. Atom 2 of 5. 5. 4. Selesai. Pak Budi mencabut flash drive kecil itu dengan cepat, menyimpannya di tangan. Ia kemudian menarik kabel daya eksternal ponsel itu. Layar terminal biru itu langsung padam, digantikan oleh kegelapan total. Ponsel Dimas kembali menjadi benda mati yang dingin. Selamat, kata Pak Budi. Suaranya lega namun masih gemetar. Kita berhasil memutus koneksi sebelum mereka bisa melacak. Lokasi kita aman. Untuk saat ini. Tepat pada detik itu, ponsel Nara yang ia letakkan di meja tadi bergetar lagi. Bukan panggilan telepon, melainkan sebuah pesan teks. Pak Budi melihatnya, dan wajahnya kembali menegang. Nomor pengirimnya adalah nomor anonim yang berbeda dari yang tadi. Nomor yang menggunakan layanan pesan terenkripsi sekali pakai. Nara meraih ponselnya dan membaca pesan itu. Suaranya bergetar. Kamu telah membuka kotak Pandora. Jaringan Merpati Tahu unit telah aktif kembali. Dimas telah pergi. Segera kembalikan unit ke status rusak total. Atau mereka akan melacakmu melalui sinyal aktivasi. Hentikan rasa ingin tahumu. Atau kamu akan jadi target berikutnya. Peringatan itu begitu jelas, dingin, dan mengancam. Itu adalah konfirmasi bahwa ada mata-mata yang mengawasi, dan mereka tahu ponsel itu telah dihidupkan oleh orang lain. Ini dia, Bu. Si mata-mata, kata Pak Budi, menelan ludah. Ia mengambil ponsel Dimas, yang kini sudah dimatikan, dan dengan alat yang sama ia gunakan untuk membongkar. Ia mencabut chip memori tambahan yang asing itu. Bunyi klik kecil terdengar. Bukti fisik modifikasi ini harus hilang. Saya juga akan memutus paksa beberapa konektor di dalam ponsel, sehingga jika mereka menemukannya, mereka akan mengira ini benar-benar mati total karena konslet listrik, bukan karena saya berhasil membypass backdoor mereka. Pak Budi bekerja dengan cepat, memasang kembali casing belakang, memastikan ponsel itu terlihat seperti ponsel yang mati karena kerusakan internal, bukan karena disabotase. Saya tidak bisa mengambil risiko, Bu Nara. Saya akan menghapus semua catatan masuk Ibu dari buku reservasi saya. CCTV di luar toko hanya menyimpan rekaman selama 24 jam. Saya akan memformat ulang log reparasi. Bagi dunia, Ibu tidak pernah ada di sini, dan ponsel ini tidak pernah diperbaiki, kata Pak Budi. Ia menyerahkan ponsel Dimas yang kini sudah mati, dan terlihat seperti ponsel yang baru saja dibuang, bersama dengan flash drive kecil berwarna gelap itu. Ponsel ini untuk mengalihkan perhatian, Bu.
Tapi kunci sesungguhnya ada di sini, katanya, menepuk flash drive itu. Hati-hati. Jaringan yang menggunakan enkripsi seperti ini, mereka tidak mengenal ampun. Ibu harus pergi dari sini sekarang. Nara mengambil kedua benda itu, terasa berat dan dingin di tangannya. Ponsel itu adalah kebohongan yang terlihat, sementara flash drive itu adalah kebenaran yang tersembunyi. Ia mengangguk, menatap Pak Budi. Wajahnya yang penuh keringat kini terlihat seperti wajah pahlawan tak terduga. Terima kasih, Pak Budi. Saya berutang nyawa pada Anda. Nara berbalik, meninggalkan ruko itu dengan kecepatan yang sama saat ia datang. Tetapi sekarang, ia bukan lagi seorang istri yang mencari kejutan. Ia adalah seorang wanita yang membawa jejak digital pelarian suaminya. Dan ia sedang diburu. Ia harus pulang dan mencari tahu apa yang Dimas tinggalkan di sana. Nara menyetir dalam keadaan autopilot. Ponsel Dimas yang kini mati dan flash drive terenkripsi yang berisi log operasi, merpati, berada di kantong jaketnya, terasa seperti beban panas. Ia menatap spion sesekali. Setiap mobil di belakangnya terlihat mencurigakan. Ancaman anonim itu, jaringan merpati tahu unit telah aktif kembali, menghujam benaknya, membuatnya meragukan setiap bayangan yang bergerak. Ia tahu, dari saat ia meninggalkan Pak Budi, ia tidak lagi sekadar istri yang penasaran, melainkan seorang saksi yang terancam. Perjalanan kembali ke apartemen mewah mereka terasa seperti memasuki medan perang yang dingin. Ketika ia tiba di apartemen lantai 12, Nara memutar kunci dengan hati-hati. Keheningan yang menyambutnya di ruang tamu bukan keheningan yang biasa ia rasakan saat pulang. Bukan keheningan yang nyaman karena asisten rumah tangga sedang sibuk di dapur atau putrinya sedang tidur. Ini adalah keheningan yang hampa. Dimas? Panggil Nara. Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur. Cangkir kopi yang ia buat pagi itu masih tergeletak di samping mesin kopi. Tetapi Dimas tidak ada. Ia menuju kamar tidur utama. Lemari pakaian Dimas sedikit terbuka. Nara mendekat. Dan dengan cepat ia melihat kekosongan yang menganga. Beberapa setelan jas mahal, yang biasa Dimas kenakan untuk perjalanan bisnis, menghilang. Laci pakaian dalam terbuka, memperlihatkan beberapa kotak kosong. Dimas hanya membawa barang-barang penting yang bisa ia kemas dengan tergesa-gesa. Dimas telah pergi. Ia melarikan diri. Rasa sakit karena dikhianati dan ditinggalkan menyeruak. Tetapi rasa takut dan kepraktisan Nara mengalahkan emosi itu. Ia tahu ia tidak punya waktu untuk menangis. Ia harus mencari petunjuk terakhir, mencari tahu mengapa ia ditinggalkan, dan di mana Dimas sekarang. Nara kembali ke ruang kerja suaminya. Ruangan itu terlihat rapi, kecuali satu hal, laptop Dimas. Laptop high-end berwarna gelap itu, yang selalu Dimas jaga kerahasiaannya dengan sandi biometrik, kini terbuka di atas meja. Nara mendekat. Jantungnya kembali berdetak kencang. Layar laptop itu menyala, menampilkan sebuah browser dengan berita utama yang menggemparkan. Judul besar itu terpampang jelas, menggunakan font mencolok yang biasa digunakan oleh surat kabar keuangan. Skandal penggelapan dana terbesar abad ini. Konsultan finansial terkemuka terlibat skema Ponzi jaringan internasional. Layar laptop itu menunjukkan detail skandal yang melibatkan miliaran rupiah dari klien-klien besar, yang diinvestasikan dalam skema investasi palsu yang ternyata adalah jaringan pencucian uang. Di bagian bawah artikel itu, terpampang foto Dimas yang tersenyum formal, dengan judul di bawahnya, Dimas Suryanto, mantan konsultan utama Alpha Financial. Nara terhuyung-huyung dan duduk di kursi Dimas. Semua ketakutan, semua firasat, dan semua kode rahasia di ponsel itu kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Operasi Merpati bukanlah perselingkuhan, tetapi sebuah jaringan kriminal finansial. Dan Dimas adalah salah satu arsiteknya, atau setidaknya, salah satu kunci utama yang memfasilitasi transfer data. Data 4,2 GB yang ditransfer dari ponsel itu adalah bukti lengkap kejahatan itu. Air mata Nara mulai mengalir, tetapi ia tidak mampu bersuara. Ia telah membagi hidupnya dengan seorang pria yang tidak ia kenali. Seorang pria yang membangun rumah mereka di atas pasir kebohongan dan uang haram. Saat ia memejamkan mata,
Ia melihat sebuah benda kecil di samping mouse laptop. Itu adalah secari kertas kecil yang dilipat dua, kertas dari buku catatan Dimas yang biasa ia gunakan untuk mencatat ide-ide bisnis. Nara membukanya dengan tangan gemetar. Di sana, tertulis dengan tulisan tangan Dimas yang khas, cepat, dan miring, hanya 4 baris. Nara, aku minta maaf. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ponsel itu adalah alat. Sekarang sudah selesai. Aku harus pergi. Lupakan aku. Selamatkan dirimu. Surat itu dingin, tanpa embel-embel kasih sayang. Hanya sebuah perintah untuk menyelamatkan diri. Dimas telah menukarkan cinta mereka dengan jaminan keamanannya sendiri. Tiba-tiba, Nara menyadari detail lain yang lebih mengancam. Laptop itu menyala, dan ia tidak memiliki sandi. Dimas meninggalkan laptop itu terbuka dan menyala untuk memastikan Nara melihat berita utama itu, untuk memberitahunya alasan pelariannya. Tetapi, laptop itu juga dapat berfungsi sebagai pelacak. Jaringan merpati, yang mengirimkan pesan ancaman, mungkin mengira Dimas masih berada di dalam apartemen, bekerja di laptop. Nara harus bertindak. Ia adalah target yang ditinggalkan, memegang 2 benda berbahaya. Flash drive yang membuktikan kejahatan Dimas, dan ponsel mati yang seharusnya memusnahkan bukti. Dan kini, ia tahu Dimas adalah seorang buronan yang dicari. Ia menarik napas dalam, memegang flash drive di tangan kanannya, dan surat perpisahan Dimas di tangan kirinya. Nara harus memutuskan, apa yang harus ia lakukan dengan bukti yang bisa menjebloskan suaminya, dan mungkin dirinya sendiri, ke dalam bahaya besar? Apartemen mewah itu, dengan pemandangan kota yang berkilauan di luar jendela, kini terasa seperti sangkar berlapis emas. Nara duduk membeku di kursi kerja Dimas, dikelilingi oleh jejak digital dan fisik dari sebuah kebohongan yang rumit. Tangan kirinya memegang surat perpisahan suaminya yang dingin, tangan kanannya menggenggam flash drive kecil, sebesar ibu jari, yang berisi log kejahatan bernilai miliaran. Laptop Dimas masih menyala, menampilkan berita utama yang menuduh suaminya sebagai aktor utama dalam skandal finansial internasional. Foto tersenyum Dimas di samping judul berita itu terlihat ironis dan menjijikan. Nara mematikan laptop itu dengan menekan tombol daya paksa. Ia tidak ingin lagi ada sinyal yang terpancar dari rumah itu, dan ia tidak sanggup melihat wajah Dimas lagi. Rasa sakit yang bercampur dengan kemarahan kini mulai mendingin, digantikan oleh pemikiran yang tajam dan praktis. Ia adalah seorang ibu. Ia adalah seorang wanita yang baru saja diancam oleh jaringan merpati. Sebuah entitas tanpa wajah yang tidak ragu memburu siapapun yang menghalangi jalan mereka. Nara mengeluarkan ponsel Dimas yang kini mati total dari kantong jaketnya. Permukaannya yang retak dan dingin, yang tadinya ia ingin perbaiki sebagai kejutan, kini menjadi simbol penipuan yang sempurna. Ponsel itu telah melakukan tugasnya, mengirim data penting Dimas ke tempat yang aman, menerima perintah penghancuran, dan kini, menjadi umpan mati yang bisa dilempar kemana saja. Ponsel itu tidak berbahaya lagi, asalkan ia tidak pernah mencoba menghidupkannya kembali. Ancaman dari Pak Budi terngiang. Jaringan yang menggunakan enkripsi seperti ini, mereka tidak mengenal ampun. Nara berdiri, berjalan mondar-mandir di karpet mahal di ruang kerjanya. Pikirannya berlomba, menghitung kerugian dan risiko. Risiko pertama, melindungi Dimas. Dimas menyuruhnya menyelamatkan diri. Ia tidak memintanya untuk melindungi kejahatannya, tetapi juga tidak memintanya untuk menyerahkan bukti. Jika Nara menyembunyikan flash drive ini, ia melindungi Dimas dari tuntutan hukum, memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru di suatu tempat di dunia. Namun, dengan menyembunyikan bukti, ia menjadikan dirinya kaki tangan dan buronan jaringan kriminal itu. Setiap ketukan pintu, setiap bayangan, akan menjadi ancaman. Kehidupan putrinya akan selamanya berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Risiko kedua, menyerahkan bukti. Jika ia menyerahkan flash drive ini kepada pihak berwenang, polisi, otoritas jasa keuangan, atau jurnalis investigasi, ia akan membersihkan namanya dan nama putrinya. Ia akan mengakhiri mimpi buruk finansial ini, bahkan jika itu berarti Dimas akan dikejar hingga ke ujung dunia. Namun,
Konsekuensi langsungnya sangat brutal. Dimas akan menjadi musuh publik nomor 1, dan yang lebih berbahaya, jaringan merpati akan menganggap Nara sebagai pengkhianat yang telah menggagalkan operasi mereka. Nara tidak hanya dikejar oleh hukum, karena dianggap kaki tangan Dimas, tetapi juga oleh organisasi bayangan yang tidak terikat oleh hukum. Nara membuang surat Dimas ke meja. Kata-kata, "Selamatkan dirimu," terasa hampa dan egois. Dimas meninggalkan mes dan menuntut Nara yang membersihkannya. Ia menatap flash drive. Ini adalah keadilan. Ini adalah kehancuran Dimas. Ini adalah penebusan untuk semua orang yang uangnya dicuri dalam skema Ponzi. Aku harus melakukannya. Demi putriku. Bisik Nara. Ia meraih ponselnya, mencari nomor telepon seorang kerabat jauh yang bekerja di Kejaksaan Agung, seseorang yang ia percaya. Ia harus menyerahkan bukti ini kepada seseorang yang cukup tinggi posisinya dan cukup berani untuk menanganinya. Saat jarinya melayang di atas nomor kontak itu, ponselnya bergetar. Bukan dari nomor anonim. Kali ini, sebuah panggilan masuk dari nomor yang ia kenal, nomor ponsel baru Dimas. Nara tertegun. Kenapa Dimas menelepon? Dari tempat persembunyiannya, di tengah pelariannya, Dimas menghubunginya? Jari Nara berhenti, tergantung di udara antara menelepon jaksa dan menjawab Dimas. Jika ia menjawab, Dimas mungkin memohon, mengancam, atau memberinya petunjuk terakhir. Jika ia menyerahkan bukti ke jaksa, pintu itu akan tertutup selamanya. Ia merasakan kehangatan samar dari ponsel Dimas yang mati di saku jaketnya. Kontras dengan dinginnya logam flash drive di tangannya. Nara menatap layar ponselnya, di mana nama Dimas berkedip-kedip, memaksanya untuk membuat keputusan yang menentukan takdirnya. Apakah ia akan mendengarkan pria yang mengkhianatinya? Ataukah ia akan mengambil langkah berani menuju keadilan dan bahaya yang tak terhindarkan? Keputusan yang menentukan takdirnya telah tiba. Dengan satu tarikan napas, Nara mengambil keputusan. Ponsel Nara bergetar lagi. Nama Dimas berkedip-kedip di layar. Suara deringnya yang riang kini terdengar seperti lolongan bahaya. Nara menarik napas dalam, membiarkan nomor itu berdering selama beberapa detik lagi. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena keputusan yang dingin dan mendalam telah terbentuk di benaknya. Jika ia ingin menyerahkan flash drive itu ke pihak berwenang, ia harus tahu persis apa yang Dimas sembunyikan. Panggilan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendengar kebenaran dari mulutnya. Atau setidaknya, mendengar kebohongan terakhirnya. Ia menggeser tombol jawab. "Halo, Dimas." Suara Nara terdengar rendah dan stabil, tanpa emosi, sebuah topeng sempurna. Di seberang sana, Dimas tidak membuang waktu untuk basa-basi atau permohonan maaf. Suaranya terdengar serak, terengah-engah, dengan latar belakang suara bising jalan raya yang buntu. "Nara, syukurlah kau mengangkatnya. Dengarkan aku baik-baik. Kau harus segera pergi dari rumah itu. Sekarang juga." Dimas berteriak. Terdengar seperti suara dari jauh. "Aku sudah tahu. Dimas. Aku tahu tentang skandal Ponzi itu. Aku tahu tentang operasi merpati." Potong Nara dingin. Ia membiarkan fakta itu menghantam Dimas. Hening sejenak. Dimas terkejut. Apa? Bagaimana kau tahu? Ponsel itu, kau buang, kan?" "Tidak. Aku memperbaikinya. Aku ingin memberimu kejutan," jawab Nara. Suaranya kini dipenuhi kesedihan yang tajam dan menusuk. "Dan ternyata, aku menemukan kejutan yang jauh lebih besar di dalamnya, Dimas." Suara Dimas berubah dari panik menjadi sangat mendesak. "Kau gila. Siapa yang menyalakannya? Siapa teknisi itu?" "Mereka tahu. Nara, mereka mengirimiku pesan peringatan. Jaringan merpati tidak peduli siapa yang memegang bukti, mereka hanya peduli pada kehancuran bukti." "Mereka mengirimiku pesan juga," balas Nara. "Tenang. Mereka mengancam akan melacakku. Sekarang, katakan padaku, Dimas, kenapa kau meninggalkanku dan putri kita? Kenapa kau membangun hidup kita di atas kebohongan?" Dimas menghela napas berat. Sebuah suara yang terdengar seperti pria yang akhirnya menyerah.
Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Aku dipaksa. Nara, aku hanyalah kunci untuk mentransfer data klien-klien yang korup. Aku tahu ini akan meledak. Jadi aku mengambil sebagian. Cukup untuk memulai hidup baru. Ponsel itu seharusnya mati total dan menghancurkan semua log transfer. Pergilah. Kau harus segera menghancurkan semua flash drive yang mungkin kau temukan. Terutama flash drive hitam kecil itu. Cari flash drive hitam kecil, buang ke sungai, dan lari. Nara memegang flash drive kecil itu di tangannya. Begitu dingin dan nyata. Ia mengerti. Dimas bukan hanya lari dari hukum, tetapi juga lari dari sekutunya. Dan flash drive itu adalah satu-satunya bukti yang bisa menjebloskan seluruh jaringan ke penjara, tidak hanya Dimas. Dimas, kata Nara. Suaranya tegas, sebuah keputusan yang tak terbatalkan. Kau meninggalkan kami. Kau meninggalkan kekacauan ini agar aku yang membersihkannya. Ponsel itu, yang kau suruh aku buang, justru menyelamatkanku dari kebodohanku. Jangan bodoh. Nara, kau akan mati. Jaringan merpati tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan bukti itu. Hancurkan. Raung Dimas dari ujung telepon. Suaranya kini dipenuhi keputusasaan. Selamatkan dirimu, Dimas. Bisik Nara, mengutip kata-kata terakhir suaminya dari surat itu, memberikannya kembali padanya dengan kekuatan yang menghancurkan. Klik. Nara menutup telepon itu. Ia tidak memberi Dimas kesempatan untuk memohon lagi, untuk mengancam, atau untuk mencoba memanipulasi. Panggilan itu, bukannya membuatnya bingung, justru memperkuat keputusannya. Dimas hanya peduli pada flash drive itu karena isinya bisa membahayakan dirinya dan jaringannya, bukan karena isinya membahayakan Nara. Ia berjalan cepat menuju meja kerjanya. Jari-jarinya mencari nomor telepon kerabatnya yang bekerja di Kejaksaan Agung, seseorang yang ia percaya. Ia harus menyerahkan bukti ini kepada seseorang yang cukup tinggi posisinya dan cukup berani untuk menanganinya. Nara menatap keluar jendela apartemen. Tempat cahaya kota menyebar luas. Ia menyadari bahwa ia baru saja membuat keputusan yang tidak hanya memutuskan hubungan pernikahannya, tetapi juga mengubah arah hidupnya selamanya. Ia telah memilih keadilan dan keselamatan putrinya, meskipun itu berarti mengundang bahaya yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Ia memencet tombol panggil. Tersambung. Halo, Kak Rita? Maaf mengganggu malam-malam. Tapi aku punya sesuatu yang sangat penting. Ini tentang Dimas dan skandal itu. Aku punya buktinya. Tapi kita harus bergerak cepat. Aku di rumah. Aku takut. Bisakah kakak datang dan membawa perlindungan? Ponsel Dimas yang mati kini diletakkan di samping ponselnya, bersama dengan flash drive terenkripsi. Ponsel yang seharusnya menjadi kejutan romantis kini telah membuka pintu menuju dunia kejahatan finansial, membuat Nara menjadi sosok sentral dalam penyelidikan internasional yang berbahaya. Misi kejutan telah selesai. Misi untuk bertahan hidup baru saja dimulai.